Baik, kita mulai saja ya pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk absensi silahkan kalian buka ya on cam kan videonya, video di Zoom-nya, karena saya akan men-screenshot supaya cepat, karena di pertemuan kita kali ini kita hanya punya 30 menit ya, karena kalian sedang tatap muka di sekolah. Izin share screen ya. Oh iya, bagi teman-teman yang masuk Zoom-nya itu bareng-bareng, misalnya satu akun itu 4 orang, silahkan tuliskan di kolom chat itu nama lengkap, lalu bilang hadir ya. Jadi nanti saya bisa rekap di sana. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai neraca saldo di siklus akuntansi. Masih tetap sama pembahasannya seperti pertemuan kemarin. Ada yang ingat tidak? Pertemuan kemarin kita membahas mengenai apa? Materi yang dibahas dalam pertemuan kemarin adalah neraca saldo dari segi pengertian, fungsi, bentuk, dan cara menyusun neraca saldo. Ya, betul sekali. Terima kasih ya Lulu sudah menjawab. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian, fungsi, bentuk, dan cara penyusunan neraca saldo. Lalu apa sih neraca saldo? Ada yang tahu? Neraca saldo adalah Anissa. Ya, boleh Anissa. Daftar yang memuat seluruh dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Ya, betul sekali ya Anissa. Neraca saldo merupakan daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Nah, tujuan dibuatkan neraca saldo itu untuk apa? Ada yang bisa menjawab? Tujuannya buku. Ya, tujuannya itu untuk apa? Tujuan penyusunannya untuk menguji apakah semua transaksi telah dipindahkan dengan benar ke buku besar dan telah mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya sebelum dibuat ayat jurnal penyesuaian. Ya, terima kasih Putri. Betul sekali ya. Tujuan dari penyusunan neraca saldo itu untuk apa sih? Untuk menguji apakah semua transaksi telah dipindahkan dengan benar ke buku besar dan telah mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya sebelum dibuat ayat jurnal penyesuaian. Lalu untuk materi pembelajaran kita kali ini, kita masih tetap membahas neraca saldo, namun ada 4 poin. Yang pertama, kita akan membahas cara menyusun neraca saldo. Yang kedua, cara menguji kebenaran pencatatan transaksi ke dalam buku besar. Yang ketiga, cara menemukan kesalahan melalui neraca saldo. Yang keempat, cara mengoreksi kesalahan. Nah, tujuan pembelajarannya untuk apa? Di sini diharapkan siswa mampu menjelaskan cara menyusun neraca saldo dengan benar, mampu menjelaskan cara menguji kebenaran pencatatan transaksi ke dalam buku besar melalui neraca saldo. Lalu siswa mampu mendeskripsikan cara menemukan kesalahan melalui neraca saldo. Lalu siswa mampu mendeskripsikan cara mengoreksi kesalahan dengan benar. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai cara menyusun neraca saldo. Yang pertama ada lakukan analisis terhadap seluruh proses transaksi bulanan perusahaan. Di sini sebelum kalian membuat neraca saldo atau menyusun neraca saldo, kalian lakukan analisis terlebih dahulu transaksi apa saja yang ada di bulan tersebut. Misalnya di bulan Januari ada 15 transaksi, lalu kalian analisis apakah akun-akun apa sajakah yang muncul di transaksi tersebut. Yang kedua, catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Nah, setelah dianalisis apa yang harus ada, kalian masukkan ke dalam jurnal umum.
Yang ketiga, buatlah buku besar sesuai dengan jenis perusahaan atau akun apa saja yang muncul. Nah, setelah dianalisis lalu dimasukkan ke jurnal umum, kalian akan tahu akun-akun apa saja yang kalian butuhkan. Jadi, kalian persiapkan beberapa akun atau kolom untuk dimasukkan ke buku besar nanti. Yang keempat, posting atau pindahkan semua transaksi dari jurnal umum ke buku besar yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, setelah dicatat, lalu kalian sudah disiapkan kolom-kolom akunnya, kalian posting tuh analisis yang sudah ada di jurnal umum ke dalam buku besar, lalu dikolomkan atau dikelompokkan menjadi misalnya akun kas, akun peralatan, dan lain-lain. Yang kelima, buatlah tabel neraca saldo, kemudian pindahkan setiap jenis akun pada buku besar ke neraca saldo. Setelah kalian buat ke dalam buku besar, lalu kalian pindahkan ke dalam neraca saldo, yang dimana di neraca saldo ini merupakan isinya jumlah dari saldo-saldo. Misalnya di akun kas itu jumlah saldo akhirnya itu 7 juta. Kalian masukkan ke dalam neraca saldo, akun kas, tulis kas dengan jumlah di debit misalnya 7 juta. Seperti itu. Selanjutnya, itu cara menguji kebenaran pencatatan transaksi ke dalam buku besar melalui neraca saldo. Nah, di dalam neraca saldo sendiri itu pasti terjadi kesalahan. Nah, mungkin kalian juga sering melihat ya bahwa kok kenapa sih neraca saldo yang sudah dibuat itu tidak balance. Nah, ini ada faktor-faktor atau kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama itu ada kesalahan menyiapkan neraca saldo, terdiri dari yang pertama kesalahan menjumlahkan saldo pada kolom neraca saldo. Nah, kalian mungkin seringkali keliru atau tidak teliti dalam menjumlahkan saldo. Misalnya di sisi debit itu 7 juta, sedangkan di sisi kredit 7.900.000. Kenapa demikian? Karena kalian kurang teliti dalam menjumlahkan. Kedua, kesalahan mencatat angka ke neraca saldo. Nah, kesalahan ini mungkin kalian rasakan di minggu kemarin ya, saat mengerjakan jurnal umum, di mana kalian harusnya mengerjakan di transaksi itu sewa dibayar di muka, namun kalian nulis beban sewa. Nah, itu tuh beban sewa sebesar 1 juta. Nah, kalian itu nulis 100.000. Meskipun nolnya kurang 1, namun di akuntansi itu salah gitu. Jika kurang 1, nolnya ya akan tidak sesuai dan akan salah kesananya gitu. Jadi hati-hati dalam menulis angka dan hati-hati juga dalam menulis transaksi. Yang ketiga, saldo debit pada buku besar ditulis sebagai saldo kredit di neraca saldo, dan sebaliknya maupun salah satu saldo pada akun buku besar tidak tercantum di neraca saldo. Nah, ini tuh saldo debit misalnya kalian itu di akun kas itu 7 juta dan akun kas itu adanya di debit, sedangkan saat kalian memindahkan ke neraca saldo, kalian nulisnya di kredit. Nah, itu akan terjadi kesalahan karena jikalau memang di buku besar kas itu di debit, tulis saja di neraca saldo juga di debit. Yang kedua, ada kesalahan yang terdapat di dalam buku besar. Yang pertama, kesalahan perhitungan saldo. Nah, sama seperti yang tadi, kesalahan perhitungan saldo ini merupakan kesalahan yang sering terjadi karena ketidaktelitian pencatatan atau pencatat dalam menjumlahkan jumlah dari saldo akhir setiap akunnya. Yang kedua, kesalahan pemindah bukuan. Nah, sama seperti tadi, kesalahan ini misalnya di akun kas. Harusnya akun kas yang dipindahkan itu, misal akun kas itu 7 juta dan akun peralatan itu misal 2 juta. Lalu kalian memindahkan nih ke dalam neraca saldo dengan jumlah angka misalnya jadi berubah, harusnya akun kas 7 juta malah jadi 2 juta, terbalik dengan peralatan. Jadi di sini
saat kita mencatat harus sangat teliti sekali. Yang selanjutnya, kesalahan mencatat transaksi di dalam buku besar. Yang pertama ada kesalahan mencatat jumlah saldo. Sama seperti yang tadi, jumlah saldo itu harus balance ya. Ingat-ingat oleh teman-teman bahwa neraca saldo harus balance. Kenapa? Karena sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, di neraca saldo itu memperlihatkan bahwa hasil pekerjaan kita itu benar atau tidak. Yang kedua, kesalahan penempatan saldo seperti saldo debit menjadi saldo kredit atau sebaliknya. Sama seperti yang telah saya jelaskan, yaitu di mana ketika kalian misal menempatkan saldo kas di peralatan, padahal kan harusnya akun kas yang 7 juta malah jadi akun kas itu 2 juta. Nah, itu kan sangat mempengaruhi hasil akhir dari pencatatan kalian. Materi selanjutnya yaitu selain itu terdapat juga kesalahan yang tidak mengganggu keseimbangan neraca saldo. Nah, yang pertama, lupa mencatat suatu transaksi. Nah, biasanya kalian itu misalnya diberi tugas untuk mencatat atau menganalisis transaksi itu 15 dan kalian lupa memasukkan salah satu transaksi. Dan ini tuh kesalahan ini tuh tidak mengganggu. Kenapa tidak mengganggu? Jikalau memang dari awal itu kalian tidak masukkan ke dalam analisis kalian. Yang kedua, salah mencatat suatu transaksi baik debit atau kredit. Nah, ini tuh tidak mengganggu jikalau transaksi atau soalnya itu salah, jadi salah gitu, bukan pas memasukkan atau menganalisis itu salah. Yang ketiga, pencatatan nilai debit dan kredit benar, tetapi pada akun yang salah. Apa terlalu cepat saya menjelaskan? Siap, tidak. Ya, baik. Kita lanjut ya. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara menemukan kesalahan melalui neraca saldo. Yang pertama itu, kesalahan dalam proses pencatatan dapat ditemukan melalui prosedur audit dan pemeriksaan neraca saldo. Nah, ketika neraca saldo kalian itu tidak seimbang atau tidak balance, kalian coba melalui kegiatan prosedur audit atau pemeriksaan neraca saldo. Di sebelah mana yang tidak balance-nya, apakah di akun kas atau di akun peralatan, lihat lagi di buku besarnya apakah sama atau tidak. Yang kedua, kesalahan juga bisa bersifat transposisi, yaitu selisih debit dan kredit terjadi karena kekeliruan penulisan. Misalnya 123 ditulis menjadi 213. Nah, ini tuh sering terjadi kekeliruan karena ini tuh hampir sama, hampir serupa, namun nilainya itu berbeda. Misalnya kalian menuliskan akun kas itu sejumlah 123.000. Padahal seharusnya 213.000. Itu teh sama angkanya, namun jumlahnya itu berbeda. Yang ketiga, kekeliruan juga bisa terjadi karena slip, yaitu angka terlalu banyak atau terlalu sedikit. Misalnya 1 juta ditulis menjadi 100.000, seperti pengerjaan kemarin di mana di transaksi sewa dibayar di muka kalian menuliskan 100.000 untuk akun tersebut, padahal sebenarnya kan 1 juta. Nah, itu kurang 0,1 namun mempengaruhi nilai atau saldo akhir dari transaksi kalian. Jadi di sini kalian harus sangat hati-hati dalam menganalisis, memasukkan nominal, akun, dan lain-lain. Selanjutnya, jika semua petunjuk sudah dilakukan namun kesalahan pencatatan belum dapat ditemukan, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Ada 4 langkah. Yang pertama, periksa kembali kebenaran neraca saldo dengan menjumlahkan ulang sisi debit dan kredit. Yang kedua,
periksa kembali kebenaran neraca saldo dengan membandingkan terhadap saldo buku besar. Jadi belum nemu nih bahwa kesalahan tersebut ada di mana, kalian bandingkan saldo di buku besar berapa dan neraca saldo berapa, jadi dibuka berbarengan agar lebih terlihat. Yang ketiga, cocokkan kembali jumlah saldo di buku besar dengan sumber pencatatan yaitu jurnal umum. Nah, jikalau di sini masih tidak ada, cocokkan kembali transaksi-transaksi yang ada di neraca saldo itu sesuai tidak dengan analisis yang telah kalian lakukan di jurnal umum. Yang keempat, teliti kembali kebenaran pencatatan transaksi pada jurnal. Nah, di sini teliti kembali kebenaran pencatatannya, apakah pencatatannya sesuai atau tidak. Misalkan di transaksi tanggal 8 itu harusnya sewa dibayar di muka, namun kalian menulis beban sewa. Nah, itu tuh harus sesuai ya dengan transaksi yang diperintahkan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai cara mengoreksi kesalahan. Nah, di mana kesalahan-kesalahan ini biasanya ada 3. Yang pertama, ayat jurnal salah dan belum diposkan. Prosedur yang harus dilakukannya apa? Hapus kesalahan tersebut serta cantumkan judul dan jumlah yang benar. Yang kedua, ayat jurnal sudah benar tetapi diposkan secara keliru. Lalu kalian harus apa? Hapus kesalahan tersebut dan lakukan postingan dengan benar. Yang ketiga, ayat jurnal salah tetapi sudah diposkan. Kalian harus buatlah jurnal koreksi dan posting untuk memperbarui kesalahan tersebut. Kita contohkan ya. Di tanggal 8 Oktober 2021, dibeli dengan kredit dari toko serba ada, perlengkapan salon sebesar 8 juta. Saya tulis seperti ini, perlengkapan di sisi debit 8 juta dan kas di sisi kredit. Namun ini tuh salah dalam mencatat. Kenapa salah? Ada yang bisa membenarkan tidak? Harusnya seperti apa ini? Ada perlengkapan sama utang usaha. Kenapa harus perlengkapan dan utang usaha? Karena dibeli dengan kredit dari toko serba ada perlengkapan. Ya, betul ya Intan, karena dibeli dengan kredit. Jadi yang munculnya itu perlengkapan dan utang usaha. Kenapa tidak kas? Karena dibayarnya secara utang atau dibayar nanti di kemudian hari. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah dijelaskan barusan? Bagaimana? Sudah paham semua berarti ya? Insya Allah sudah. Ya, alhamdulillah kalau memang sudah paham. Untuk tugasnya di pertemuan kali ini, setelah kemarin kalian mengerjakan buku besar perusahaan jasa milik Tuan Ripan dengan nama perusahaan bengkel Herodotos, sekarang silahkan kalian buatkan neraca saldo dari bengkel Herodotos tersebut. Nah, tugas ini tuh dikumpulkan hari Rabu. Tengah waktunya itu jam 23.59. Untuk tugas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Siap, tidak. Tidak, ya. Baik. Sekian untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada teman-teman semuanya atas perhatiannya, atas antusias dan aktif di kelas ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat diterima dengan baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian untuk meninggalkan dan melanjutkan aktivitas untuk belajar di kelas ya. Terima kasih.